Saudara-saudaraku, kita kembali bertemu. Berbahagialah kita karena kita diberi waktu oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya dan kita hidup dalam kasih yang selalu Tuhan nyatakan ini. Kita mempersiapkan kitab suci kita, kitab Esra pasalnya yang kedua, ayat 64 sampai dengan ayatnya yang ke-70. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman-Nya, berdoa, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 79, bait 1 dan 2. Beri padanya segenap hatimu dan syair berikutnya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami, menjadi sumber berkat kami, kebahagiaan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, tuntunlah kami, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dalam membaca merenungkan firman-Mu, kami bertemu Tuhan yang memberkati kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Esra pasalnya yang kedua, ayat 64 sampai 70. Saya membaca bagi kita. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang jumlahnya 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi, laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita renungkan. Bangsa ini diperbudak selama 70 tahun. Tujuan perbudakan tentu mereka bermental budak. Mental budak itu mental yang bergantung pada tuannya, dan dia harus melakukan pekerjaan keras untuk mendapatkan
bantuan untuk dia hidup. Jadi sangat bergantung. Dengan begitu, mereka sulit sekali untuk memberi, untuk mengembangkan. Karena itu, kalau mereka dibawa atau mereka masuk ke Yerusalem kembali, maka kita juga harus merenungkan bagaimana mereka dibantu untuk bisa benar-benar mandiri dan memberi. Ini bukan sesuatu yang mudah. Itu seperti kita ketika kita mempersiapkan anak-anak dari sedini mungkin untuk memberi, dan meyakinkan mereka bahwa dengan memberi, maka mental mereka kuat, tidak dikuasai materi. Dan materi itu menjadi alat kesejahteraan saja. Semakin mereka tidak terikat dengan materi, semakin mudah juga anak-anak kita itu berkembang atau menggunakan materi itu begitu rupa dalam kehidupan, mengembangkannya. Kita bergumul sebab dalam praktek hidup ada permasalahan-permasalahan dengan kebutuhan-kebutuhan, kesenangan-kesenangan. Akhirnya kendala juga terjadi. Betapa sulitnya orang mendidik anaknya untuk bermental memberi, bukan meminta. Apalagi mentalnya bergantung atau mental budak. Ya. Nah, kita tahu bahwa 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kalau boleh dikatakan benar-benar terbentuklah seperti itu. Ya, terbentuk bermental budak. Itu juga sebabnya mereka mengalami kendala-kendala dalam membangun. Pembangunan Bait Allah ini dilakukan 20 tahun baru selesai. Padahal sudah ditopang. Ada dekrit dari Raja Persia, Kores. Tapi kan dia begitu rupa. Sampai sebelum Ezra datang itu, baru rampung itu pun belum sepenuhnya selesai full begitu ya. Tetap ada peran dari Ezra, Nehemia, begitu rupa. Walaupun sudah selesai, tapi itu 20 tahun. Jadi itu karena mental budak yang diciptakannya. Saya jadi teringat juga ketika mereka bermental budak di Mesir. Ya, jadi mental itu memang benar-benar dia menyerang Musa waktu itu. Untuk apa engkau membawa kami ke padang gurun? Seperti itu ya. Jadi sama ini juga begitu. Karena itu 20 tahun ini masa yang memang dibutuhkan untuk mereka benar-benar mengatasi masalahnya. Mental memberi itu menjadi kunci sukses sebenarnya. Karena hanya orang yang merdeka yang benar-benar terbebas dari kuasa atau dari cengkeraman mental budak itu yang akan berhasil. Jadi kalau begitu dibutuhkan upaya untuk mengubah dari mental budak menjadi mental yang mengembangkan atau investor, ya, berkembang begitu rupa, itu menjadi lebih banyak, gitu, lebih berguna. Ya, kalau sekarang ya ada mental bisnis seperti begitu ya, seperti saran Robert Kiyosaki agar orang mengubah mental dari mental budak menjadi mental investor dan mental bisnis. Nah, ayatnya yang ke-68. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Nah, itu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan persembahan untuk pembangunan rumah Allah. Ya, karena dibutuhkan, maka
kita tahu bahwa mereka senang, mereka membangun persekutuan dengan Allah. Rumah itu menunjukkan kerasan, ada suasana hubungan yang bagus, makanya disebut rumah Allah. Dan dalam kitab Esra ini jelas sekali bahwa itulah yang mestinya terjadi gitu ya. Jadi bisakah? Bisa, karena Allah menggerakkan hati mereka. Itu yang kita renungkan pada hari Minggu ya. Menggerakkan hatinya Kores pasal 1 ayat 1, dan menggerakkan umat, respon dia untuk bertindak, ayat yang kelima. Nah, ini buktinya ya. Ini buktinya bahwa mereka itu melakukan persembahan ya. Mereka melakukan persembahan dan dipergunakan untuk rumah Allah. Nah, di sini dia. Jadi ada Allah yang turut bekerja gitu ya. Nah, di sini karena ini rumah Allah, jadi pelayan patut membimbing. Pelayan patut berkarya begitu rupa agar umat dapat melakukan tugasnya. Ada kaum Lewi dan sebagainya. Nah, di sini juga pelayan bisa menjadi teladan dalam mengelola, sehingga tidak terjadi permasalahan. Karena memang sudah terbiasa dengan hidup sebagai budak, perlu contoh. Di sini perjuangan para pelayan, para imam, agar mereka tidak juga dikuasai oleh materi. Kalau mereka dikuasai oleh materi, maka mereka akan mengalami kesulitan juga. Karena itu kita tidak bisa lepaskan pembangunan secara fisik itu ya, bait Allah itu, dengan ayat yang berikutnya, ayat 69, yang terkait dengan urusan rumah tangga dari bait Allah itu, atau kebutuhan-kebutuhannya. Jadi memang terkait begitu rupa ya. Ayatnya yang ke-69, mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Jadi imamnya juga difasilitasi, bisa menjalankan tugasnya, dan di situ umat bertanggung jawab penuh. Jadi selain bangunannya, rumahnya, suasananya itu tercipta hubungan dengan Tuhan, juga pekerja-pekerjanya ini. Jadi mereka menyumbangkan itu semua supaya bisa dijalankan. Nah, kita tahu bahwa mereka masih dalam tahap awal melakukan itu, masih sementara membangun. Tapi mereka juga harus memelihara para pelayan-pelayan itu. Ada penyanyinya di situ, ada imamnya, ada upacara-upacara korban, semua itu dijalankan begitu rupa. Nah, inilah kita sadar bahwa memang persekutuan itu harus diorganisasikan begitu rupa. Dan umat mendukung penuh sehingga bisa berjalan. Dengan begitu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, kita memang bisa belajar dari sini. Mental budak itu bisa diubahkan karena Allah memberikan semangat, ya, memberikan rohnya, memberikan hati mereka yang terbuka, gitu ya, dan benar-benar dari Tuhan asalnya. Sedangkan umat sendiri belajar juga ya dengan tekanan-tekanan kehidupan. Kalau kita renungkan dalam kehidupan sekarang, asalkan kita mau fokus ya,
apapun keadaan kita, tekanan-tekanan sebesar apapun, tapi prinsip yang paling mendasar bahwa kita nggak mau memiliki mental budak, bergantung sama materi. Jadi kita kerja lalu supaya dapat materi. Bahwa kita bekerja, iya kita dapat materi, tetapi kita tidak mau bergantung seperti itu. Kita mengembangkannya. Hanya orang yang memberi dan yang kita lakukan selama ini, itu benar. Bahwa anak-anak kita latih. Ketika mereka benar-benar diajar untuk peka juga terhadap lingkungannya. Jadi kalau yang lain membutuhkan, kita ajari mereka untuk datang ke anak-anak yang membutuhkannya. Misalnya pada waktu ulang tahun, dia jangan hanya menerima hadiah, tetapi kita juga mengajak dia untuk belajar memberikan yang terbaik setelah Allah memberikan dia pertambahan usia misalnya. Dengan begitu kita latih mereka. Rupa-rupanya memberi itu jalan yang bagus sekali untuk kita tidak hanya bergantung saja gitu. Tetapi bagaimana kita bisa kembangkan apa yang diberikan oleh Tuhan. 10% kita sisihkan untuk pekerjaan memuliakan Tuhan, masih ada 90% ya. Nah, itu kalau orang tidak dikuasai, dia akan 40%-nya bisa dikelola begitu untuk jangka panjang ya. Masih ada 50% kan. Nah, itu bisa dikelola begitu rupa untuk kehidupan, untuk pengembangan dirinya, belajar dan sebagainya. Sekolah, membiayai sekolah atau memberi makan ya, sandang pakan, pangan, papan, kita bisa lakukan di situ. Nah, hanya orang yang bisa seperti itu, bisa memilah-milah gitu ya, mengatur begitu rupa dan mengembangkannya yang akan sukses. Inilah yang ingin dihancurkan oleh penjajah pasti. Kalau diperbudak, dia tidak begitu, bergantung. Kalau kamu kerja keras, saya kasih makan. Karena itu kerja aja, kalau nggak kerja nggak dapat makan. Nah, akhirnya bergantung sama pemberi kerja atau tuannya. Nah, itu yang begitu mereka diizinkan oleh atau dekret dari Kores ini supaya mereka kembali lagi dan membangun rumah Allah, maka ini kesempatan untuk orang bertransformasi. Seperti kita dapat kesempatan untuk bertransformasi. Kalau toh kita menghadapi pandemi dengan dampak ya ekonomi yang ada, kita juga belajar mengembangkan gereja itu dari diakonianya. Jadi kita belajar sungguh-sungguh. Apakah kita akan kekurangan ketika memberi? Tidak. Justru di situ kita belajar, kita merenungkan. Ya, kita merenungkan apa yang Tuhan berikan, kita kelola begitu rupa. Jangan sampai kita memboroskannya. Misalnya untuk yang konsumtif saja. Tetapi kita kelola begitu rupa, kita topang pekerjaan Tuhan dalam perbendaharaan rumah Allah, mengorganisasinya, tetapi juga dengan pelayan. Ya, pelayanannya supaya bisa berjalan dengan baik, itu harus diatur begitu rupa. Ya. Tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan itu menggerakkan, sehingga kita pasti bisa. Nah, kita pasti bisa. Betul ada kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan kita atas makanan, minuman ya yang kita perlukan. Tetapi kalau kita kelola dengan baik, dia akan menghasilkan sesuatu yang justru matang. Jadi saat pandemi ini ketika ekonomi kita terpengaruh ya, karena memang ini juga global, maka kita juga bisa belajar untuk berhemat, untuk mulai membantu anak-anak kita. Ini yang pokok, ini kebutuhan sekunder, ini kebutuhan tersier. Jadi kita bisa pilah-pilah begitu rupa. Itu untuk pekerjaan memuliakan Tuhan dan sebagainya. Nah, saya sadar dan kita seharusnya benar-benar belajar atas kehidupan ini. Kalau Kores memberikan kesempatan seperti ini, walaupun kita dalam situasi pandemi, kita juga dapat kesempatan untuk mengembangkan gereja itu berwajah ya, berwajah utamanya itu diakonia. Tapi yang mentransformasi ya, diakonia transformatif, membuat semakin orang punya kemampuan mengembangkan juga. Kita memberi untuk dia bisa berkembang begitu rupa,
Dan ini jangan hanya dilakukan di lingkungan gereja kita, tetapi juga bersama-sama dengan masyarakat. Kita berkembang bersama dan kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Karena itu yang mestinya kita ciptakan adalah Indonesia yang benar-benar mau berbagi bersama. Berbagi bersama. Mendukung program untuk kita sehat bersama, untuk kita punya pekerjaan yang baik dikelola di negeri ini. Tidak menghancurkan alam tentunya ya, tetapi kita benar-benar mendukung sebuah upaya untuk mensejahterakan kehidupan ini. Kita dukung pemerintah, ya, baik pusat maupun daerah, untuk melaksanakan tugas seperti ini. Kalau kita tidak sadar, maka kita akan begini berpikirnya. Karena susah mestinya saya dapat bantuan. Stimulus tidak dimaksudkan untuk kita bermental budak, tetapi supaya daya beli kita bagus dan bisa memutar roda ekonomi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah dimanapun. Nah, tujuannya seperti itu, sehingga terasa roda ekonominya berjalan. Jadi kalau ada yang mendapatkan stimulus ekonomi, terima, puji Tuhan, ya, bisa dilakukan juga untuk membantu kehidupannya, untuk mengembangkannya. Tetapi mereka yang tidak menerima juga jangan bermental meminta, tidak usah. Ya, kita upayakan begitu rupa, kita kembangkan, dan kita bergereja dengan mengembangkan upaya-upaya bersama ini. Bersama dengan masyarakat bisa menanam pohon, bisa mengembangkan usaha bersama, apa saja yang bisa dikembangkan, sehingga terciptalah sebuah kehidupan yang lebih baik, ya, lebih maju. Itulah wujud yang ingin dibawa dalam semangat kitab Esra yang kita baca ini. Jadi, biarlah kita juga memberi dengan sukacita, ya. Kita diajarkan untuk mempunyai kepekaan sosial, membantu yang lain, dan tentu saja rumah Allah, rumah kita bertanggung jawab penuh, ya, untuk kita bisa berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan yang baik, lalu juga kebutuhan-kebutuhan kita perhatikan begitu rupa. Kita doakan agar kita dapat mengelola bersama. Karena itu, berikanlah diri kita sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan demi kemajuan ini. Kiranya kita dapat memberi dengan tulus, dengan sukacita, bukan hanya harta yang kita berikan, tetapi diri kita untuk berkembang bersama membangun kehidupan ini. Berilah, maka kita akan mendapatkan. Kualitasmu terletak pada ketika kamu mau memberi diri, memberi harta benda, memberi apapun yang Tuhan punya untuk kemajuan bersama. Hanya dengan memberi, kita bisa maju. Kita kembangkan dan kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang suka memberi. Selamat memberi, ini kebahagiaan dituntun oleh Tuhan, dan kita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 79, baitnya yang ketiga, beri padanya segenap waktumu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari akan mental kami masing-masing. Itu terbentuk sudah cukup panjang dari pendidikan lingkungan kami, sampai kini ketika kami mengelolanya. Kami bersyukur dengan firman-Mu ini yang membuka cakrawala berpikir dan mengembangkan kehidupan kami semua. Ketika umat selama 70 tahun diciptakan oleh penjajah bermental budak, bergantung kepada
tuannya. Padahal manusia itu dapat berkembang, bertumbuh, berbuat. Dengan mereka dibebaskan oleh Tuhan melalui Kores, mereka belajar untuk memberi. Memberi dalam pekerjaan Tuhan di rumahmu yang kudus, tetapi juga perbendaharaannya, kebutuhan-kebutuhan organisasinya, kebutuhan persekutuannya. Maka di situ hubungan antara pelayan dengan umat juga dijalankan dengan baik. Dengan begitu ya Allah, kami juga belajar untuk mentransformasi kehidupan kami masing-masing sesuai dengan keadaan kami, agar kami lebih menekankan memberi daripada menerima. Dengan cara itu kami bebas dari berbagai belenggu materi atau kepentingan atau apapun. Terima kasih, kami akan belajar bersama dalam kehidupan ini untuk memberi. Memberikan yang terbaik sehingga berkembang. Ketika kami bekerja, kami juga memberi sehingga kami mendapatkan kualitasnya. Ketika prinsip kami memberikan diri begitu rupa untuk bekerja di perusahaan, di sekolah, di ladang pelayanan, dimanapun, dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan berkembang begitu rupa. Harta benda kami berikan, maka kami akan terbebas dari kuasa harta, uang, dan kami dapat mengelolanya. Kami akan tetap hidup bersahaja, membantu yang lain, dan dapat berkembang, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang apa yang Tuhan berikan. Namun kami sadari Tuhan, seringkali kami dikuasai oleh keinginan-keinginan, sehingga kami rasa takut, khawatir. Firman-Mu ini menolong kami, agar kami benar-benar yakin dengan memberi kami mendapatkan. Kami berkualitas dan kami berkembang. Tolonglah kami Tuhan agar menjalankan firman-Mu, mengembangkannya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Sebuah tekad yang harus kami kerjakan. Mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat, mereka yang mendengarkan perenungan ini, agar merenungkan kehidupannya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan biarlah waktu yang Tuhan beri akan menolong mereka untuk memberi juga, agar hidupnya bermanfaat, semakin berkualitas, dan terus maju ke depan. Kami berdoa bagi jemaat kami atau mereka yang terdampak secara ekonomi dengan pandemi corona ini. Tentu mereka membutuhkan juga bantuan. Ajarkan kepada mereka untuk mengelola apa yang ada dan bersedia untuk saling berbagi, menerima, dan pada waktunya memberi. Ini juga mengajarkan bahwa kami hidup bersama yang baik. Berkat-Mu untuk jemaat Bojonggede agar menerapkan prinsip ini. Benar-benar mereka juga bersedia menerima dan mengembangkan diri begitu rupa. Tuhan tolonglah juga bagi mereka yang diberkati Tuhan dengan kecukupan. Mereka dapat membantu yang berkekurangan. Untuk pada waktunya yang berkekurangan juga membantu kepada yang lain, termasuk dengan seluruh warga masyarakat. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan, mohon berkat-Mu untuk para pelayan Tuhan agar menjadi teladan dalam memberi. Memberi waktu, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan harta benda, memberikan apapun yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga jemaat dapat mencontoh, meneladani mereka semua. Tolonglah Tuhan agar para pelayan-Mu yang Tuhan teguhkan, yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih dapat menjadi teladan bagi kami semua warga jemaat. Akhirnya kami menyerahkan berbagai upaya dari pemerintah mengatasi masalah pandemi ini, khususnya sektor ekonomi, agar dapat dikelola begitu rupa dan banyak masyarakat saling membantu satu dengan yang lain. Terpuji Engkau Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman ini
yang mentransformasi, mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih merdeka, lebih matang, tidak terikat dengan materi atau berbagai hal, kepentingan-kepentingan, tetapi sungguh-sungguh berkualitas dan makin dekat dengan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, ini kami. Demi putramu Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.